Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Tribiono dari kelas AK202 jurusan akuntansi. Saya akan presentasi mata kuliah statistik dengan topik 1 angka indeks, yang kedua adalah probabilitas. Mari sama-sama kita menyaksikan. Untuk topik yang pertama adalah angka indeks, pengertian dan aplikasi. Angka indeks adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan variabel ekonomi atau sosial selama periode waktu tertentu. Angka indeks bisa juga dikatakan sebuah angka untuk menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunaannya. Angka indeks diklasifikasikan berdasarkan variabel yang diukur. Terdapat angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Yang pertama, angka indeks harga, yaitu untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Yang kedua, angka indeks kuantitas, mengukur perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi. Yang ketiga adalah angka indeks nilai, mengukur perubahan total nilai barang dan jasa. Angka indeks relatif sederhana, menghitung angka indeks satu barang atau jasa. Indeks harga dengan rumusnya adalah IH sama dengan HN dibagi HO dikali 100%. Untuk indeks kuantitasnya IK sama dengan KN dibagi KO dikali 100%. Untuk indeks nilai IN sama dengan HN dikali KN dibagi HO dikali KO dikali 100%. Contoh soal, tabel di bawah ini menunjukkan harga dan kuantitas barang X di tahun 2000 dan 2001. Tentukan besarnya indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai barang X tahun 2001 dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Jawab. Untuk indeks harga, perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus IH sama dengan H 2001 dibagi H 2002 dikali 100% sama dengan 85 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 141,67%. Penjelasannya adalah indeks harga barang X tahun 2001 dengan tahun dasar 2000 adalah 141,67%. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tersebut harga barang X mengalami kenaikan sebesar 41,67%. Untuk menjawab indeks kuantitas adalah IK sama dengan K di K 2001 dibagi K 2000 dikali 100% sama dengan 300 dibagi 240 dikali 100% sama dengan 125%. Penjelasannya adalah indeks kuantitas barang X tahun 2001 dengan tahun dasar 2000 adalah 125%. Angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun tersebut kuantitas barang X mengalami kenaikan sebesar 25%. Untuk jawaban nilai indeks nilai adalah IN sama dengan H di tahun 2021 dikali K di tahun 2021 dibagi H tahun 2000 dikali K tahun 2000 dikali 100% sama dengan 85 dikali 300 dibagi 60 dikali 240 dikali 100% sama dengan 177,08%. Penjelasannya, indeks nilai barang X tahun 2001 dengan tahun dasar 2000 adalah 177,08%. Angka indeks ini memberikan bahwa di periode tersebut nilai barang X mengalami kenaikan sebesar 77,08%. Angka indeks relatif sederhana, menghitung angka indeks lebih dari satu barang atau jasa. Dirumuskan untuk harga indeks adalah IH sama dengan sigma HN dibagi sigma HO dikali 100%. Untuk indeks kuantitasnya adalah IK sama dengan sigma KN dibagi sigma KO dikali 100%. Untuk indeks nilainya INA sama dengan sigma HN dikali sigma KN dibagi sigma HO dikali sigma KO dikali 100%.
Angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen karena pada dasarnya setiap produk memiliki tingkat utilitas yang berbeda-beda. Indeks ini bagi menjadi dua. Yang pertama indeks Laispeires. Indeks yang menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot. Rumusnya adalah ILH sama dengan sigma HN dikali KO dibagi sigma HO dikali KO dikali 100%. Indeks Pasce. Indeks ini menggunakan kuantitas di tahun N sebagai faktor penimbangnya. Rumusnya adalah IPH sama dengan sigma HN dikali KN dibagi sigma HO dikali KN dikali 100%. Contoh soal, tentukan indeks harga timbang dengan rumus Laispeires dan Pasce. Untuk menjawab dengan rumus Laispeires kita buat dua kolom untuk perkalian HN dikali KO sama HO dikali KO. Rumus Laispeires adalah ILH sama dengan sigma HN dikali KO dibagi sigma HO dikali KO dikali 100%. Jadi 22.560 dibagi 20.400 dikali 100% sama dengan 110,59%. Penjelasannya, indeks Laispeires barang ABC tahun 2003 dengan tahun dasar 2002 adalah sebesar 110,59%. Selama periode tersebut, harga barang ABC mengalami kenaikan sebesar 10,59%. Untuk rumus Pasce adalah IPH sama dengan indeks HN dikali KN dibagi sigma HO dikali KN dikali 100%, yaitu berarti 31.440 dibagi 28.400 dikali 100% sama dengan 110,7%. Penjelasannya, indeks Pasce barang ABC tahun 2003 dengan tahun dasar 2002 adalah 110,7%. Selama periode tersebut, harga ABC mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Indeks Fisher dan Drobis. Indeks Fisher merupakan indeks yang ideal, yaitu menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Laispeires dan Pasce. Rumusnya adalah IF sama dengan kuadrat IL dikali IP sama dengan yang sudah kita sebutkan tadi, 100 yang hasil dari IL 110,59 dikali hasil dari IP yang tadi sama dengan kuadratkan 110,65%. Indeks Drobis merupakan kombinasi dari indeks Laispeires dengan indeks Pasce atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Rumusnya adalah ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Untuk hasilnya, nilai yang tadi 110,59 dikali 110,7 dibagi 2, hasilnya hampir sama dengan nilai dari indeks Fisher, yaitu 110,65%. Tujuan penggunaan angka indeks. Angka indeks ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memantau tren ekonomi, mengukur inflasi, membandingkan kinerja perusahaan, dan mengkaji perubahan sosial. Ada pemantauan ekonomi, yaitu angka indeks memberikan wawasan tentang tren ekonomi makro, membantu para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Bisa juga pengukuran inflasi. Angka indeks harga konsumen atau IHK digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga yang dihadapi konsumen. Analisis bisnis termasuk juga di dalamnya, yaitu angka indeks membantu perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan, membandingkan dengan pesaing, dan mengidentifikasi peluang. Kesimpulan dan saran. Angka indeks adalah alat statistik penting yang membantu dalam menganalisis data ekonomi dan sosial. Pemahaman yang baik tentang angka indeks dan penerapannya dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan dan analisa data. Diperlukan pengembangan dan penyebaran angka indeks yang lebih komprehensif dan akurat untuk berbagai bidang. Peningkatan akses dan edukasi tentang angka indeks juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan baik. Topik yang kedua adalah probabilitas.
menjelajahi konsep probabilitas peluang suatu peristiwa yang terjadi. Definisi probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah teknik atau cara untuk mengungkapkan keyakinan bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang, yang dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Nilai probabilitas suatu peristiwa yaitu A berkisar antara 0 sampai dengan 1, yang dimana 0 adalah sesuatu yang tidak akan terjadi dan 1 adalah yang pasti akan terjadi. Tiga konsep pendekatan adalah menentukan nilai probabilitas dari suatu kejadian. Yang pertama adalah satu pendekatan klasik, yaitu menghitung peluang berdasarkan kemungkinan yang sama. Kedua adalah pendekatan relatif, peluang berdasarkan frekuensi relatif dari peristiwa. Yang ketiga, pendekatan subjektif, peluang berdasarkan keyakinan pribadi. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah pendekatan di mana akan diperoleh suatu peluang yang kemungkinan akan muncul dari beberapa pilihan yang diajukan, dinyatakan dalam perbandingan antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, di mana rumusnya adalah peluang A sama dengan X per N. Contoh soal, terdapat 2 supplier alat kesehatan di masa COVID-19 yang terdiri dari 6 perusahaan swasta luar negeri yang kita sebut A dan 14 perusahaan swasta dalam negeri kita sebut B. Jika akan dipilih satu supplier tetap untuk sebuah alat kesehatan tertentu, maka berapa peluang bahwa ia merupakan perusahaan swasta dalam negeri? Dijawab adalah P peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 14 per 20 sama dengan 0,7 sama dengan dipersentasekan menjadi 70%. Pendekatan relatif. Pendekatan relatif adalah pendekatan di mana besarnya probabilitas suatu peristiwa tergantung pada banyaknya peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya adalah peluang A sama dengan FA per N. Contoh soal adalah hasil dari tracer studi didapatkan bahwa lulusan mahasiswa akuntansi di Indonesia tahun 2020 sebanyak 500 mahasiswa. Terdapat 425 mahasiswa bekerja sesuai dengan bidangnya dan sisanya yaitu 75 mahasiswa bekerja tidak dengan bidangnya. Berapa probabilitas peristiwa yang akan terjadi pada mahasiswa yang bekerja tidak sesuai bidangnya? Dijawab, peluang A sama dengan FA per N sama dengan 75 per 500 sama dengan 0,25 dipersentasekan menjadi 25%. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan di mana besarnya probabilitas atau peluang didapatkan berdasarkan penilaian seseorang. Besarnya probabilitas yang diperkirakan oleh seseorang itu berasal dari pengalaman yang telah didapatkannya dan berdasarkan beberapa informasi yang tersedia. Maka jika tidak mempunyai pengalaman dan informasi yang cukup, maka sifat dugaannya adalah subjektif, yang berarti tidak ada perhitungan statistik di dalamnya. Contoh, seseorang menduga bahwa Prancis juara dunia di tahun 2026. Yang kedua, menduga bahwa kemungkinan mahasiswa A mendapatkan nilai A pada ujiannya. Probabilitas bersyarat dan independen. Memahami peluang kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian lain. 1. Probabilitas bersyarat. 2. Kejadian A dan B dikatakan bersyarat jika kejadian A dan B menjadi secara bersama-sama, atau munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Rumusnya adalah peluang A setelah terjadinya peluang B sama dengan PA irisan B per PB sama dengan P peluang B tidak sama dengan 0. Probabilitas bersyarat dan independen. Probabilitas independen adalah 2 kejadian A dan B dikatakan kejadian independen atau saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Rumusnya adalah peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal peluang bersyarat. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Jika ia telah lulus matematika, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer adalah PM sama dengan peluang lulus ujian matematika, yang dimana sama dengan 0,6. Peluang K yang setelah kejadian M sama dengan peluang lulus ujian
komputer setelah lulus matematika sama dengan 0,8. Kemudian peluang M irisan K sama dengan P peluang M dikali peluang K setelah kejadian M sama dengan 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,48. Contoh soal peluang independen. Sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu. Jika bola yang pertama setelah diambil lalu dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam kemudian kuning. H sama dengan kejadian terambil bola hitam pada pengambilan pertama. N yaitu H sama dengan 4. K sama dengan kejadian terambil bola kuning pada pengambilan kedua. N atau K kuning sama dengan 2. Semua bola N seluruhnya sama dengan 6. Peluang H sama dengan NH per NS sama dengan 4/6 diperkecil menjadi 2/3, yaitu adalah bola hitam. Untuk bola kuningnya adalah peluang kuning sama dengan NK per NS sama dengan 2/6 diperkecil menjadi 1/3. Peluang terambil bola hitam dan kuning adalah berarti peluang H irisan K sama dengan peluang H dikali peluang K atau kuning sama dengan 2/3 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Teorema Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Rumusnya itu peluang A1 setelah kejadian B sama dengan peluang A1 dikali peluang B setelah kejadian A1 per peluang A1 dikali peluang B setelah kejadian A1 ditambah peluang A2 dikali peluang B setelah kejadian A2. Contoh soal. Kota Bogor adalah kota hujan karena peluang terjadinya hujan atau H cukup besar, yaitu sebesar 0,6. Hal ini menyebabkan para siswa harus siap-siap dengan membawa payung atau P. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan 0,8, sedangkan jika tidak hujan adalah 0,4. Berapa peluang dari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Misal H sama dengan Bogor hujan, TH sama dengan Bogor tidak hujan, P sama dengan mahasiswa membawa payung. Jawabnya adalah peluang H setelah kejadian P sama dengan peluang mahasiswa membawa payung adalah setelah kejadian hujan dikali P peluang H. Peluang payung setelah kejadian hujan dikali peluang H ditambah peluang tidak terjadi hujan dikali peluang bawa payung setelah kejadian tidak hujan sama dengan 0,8 dikali 0,6 per 0,8 dikali 0,6 ditambah 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,48 per 0,64. Hasilnya adalah 0,75. Jadi peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung adalah 0,7. Kesimpulan. Probabilitas adalah alat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perhitungan statistika. Yang pertama adalah untuk memahami konsep dasar di mana menjadi ruang sampel, kejadian, dan aturan dasar. Yang kedua adalah menerapkan dalam berbagai bidang, diantaranya permainan, cuaca, asuransi, serta kesehatan. Dan yang ketiga adalah mampu membuat keputusan yang lebih baik, yaitu dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.